69 WNI asal Sumatera Utara dan Aceh dipulangkan dari Malaysia. Seorang YouTuber asal Kota Medan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Sajian bubur kanji rumbi khas Aceh menjadi sajian yang dinanti saat berbuka puasa. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 29 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara yang telah dinyatakan sembuh terus meningkat mencapai 40 orang. Sementara jumlah kasus positif tetap berjumlah 111 kasus, PDP 138 pasien dan ODP sebanyak 2.403 orang. Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 28 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh meningkat sebanyak 5 orang, yang kini menjadi 40 orang, sedangkan meninggal dunia sebanyak 12 orang. Sementara jumlah kasus positif tetap berjumlah 111 kasus, 138 PDP dan ODP sebanyak 2.403 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansa menyatakan saat ini angka kesembuhan COVID-19 mencapai 36%, lebih tinggi dibandingkan angka kesembuhan nasional. Yang masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang pasien yang sembuh berjumlah 40 orang, pasien yang meninggal ada 12 orang. Saat ini angka kesembuhan akibat paparan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara saat ini berada di angka 36%. Angka ini jauh berada di atas angka. Puluhan warga negara Indonesia tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang pada Selasa kemarin. Sementara seratusan WNA asal Malaysia dipulangkan ke negaranya pasca pemberlakuan lockdown di Malaysia akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 69 warga negara Indonesia yang terdiri dari TKI ilegal dan mahasiswa asal Sumatera Utara dan Aceh tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH864 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Puluhan WNI tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan COVID-19 dari pihak KKP Bandara Kuala Namu di pintu kedatangan internasional dengan dijaga ketat Apsek Bandara serta TNI Polri. Menurut Koordinator KKP Bandara Kuala Namu, Sofyan Henry, puluhan WNI ini nantinya akan tetap menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain dari kepulangan puluhan WNI, sebanyak 126 WNA asal Malaysia juga dipulangkan ke negaranya dengan pesawat Malaysia Airlines MH865 pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat pasca pemberlakuan lockdown di Malaysia akibat pandemi COVID-19. Kurang 69 orang. Gimana Pak, protokoler kesehatannya gimana? Protokoler kesehatannya seperti biasa. Beliau melewati satu scanner, body disinfection, kemudian tentu HAC dan wawancara. Kalau tidak ada apa-apa, beliau karantina mandiri Di rumah ya? selama 14 hari. Kalau misalnya ada yang Sebanyak 105 TKI ilegal yang baru tiba dari Malaysia menjalani karantina sementara di Batubara. Para TKI akan dikarantina selama 4 hari guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebanyak 105 TKI yang baru tiba dari Malaysia menjalani karantina di gedung SMK Negeri 150 Batubara. Sementara 17 lainnya yang terdiri dari wanita hamil dan anak-anak telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Batubara telah menyiapkan 10 ruang karantina dengan kapasitas 150 tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kepulangan TKI dari Malaysia. Bupati Batubara Zahir mengatakan karantina akan dilakukan selama 4 hari untuk memantau kondisi kesehatan para TKI. Selanjutnya para TKI tersebut akan diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Sebelumnya sebanyak 122 TKI ilegal dipulangkan dari Malaysia menggunakan kapal feri melalui pelabuhan Teluk Nibung pada Senin kemarin.
sudah kita berlakukan secara protokol kesehatan COVID. Ya, mereka kita karantina. Kita melihat perkembangan dari yang sudah ada, ini mereka ini sehat-sehat secara medis. Namun kita tunggu 3 sampai per hari ini. Ya. Tapi bagi yang ibu-ibu yang hamil, ada 10 orang, ini sudah kita... Personil Polsek Medan Baru membubarkan perayaan ulang tahun seorang selebgram asal Medan di Delhi Hotel Medan. Penyelenggaraan acara tersebut dinilai telah melanggar maklumat Kapolri dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat pihak kepolisian sektor Medan Baru membubarkan kerumunan massa dalam acara ulang tahun seorang selebgram asal Medan bernama Tari Mariani Ayu di lantai 7 Hotel Delhi Medan. Petugas meminta tamu undangan untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah dibubarkan, pihak hotel maupun dan selebgram tersebut dimintai keterangan karena melanggar maklumat Kapolri dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Hingga kini belum ada keterangan lanjutan yang resmi dari pihak kepolisian terkait pembubaran acara tersebut. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai seorang YouTuber asal Kota Medan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan warga Medan yang tenggelam di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Danau Toba, Kabupaten Samosir. Korban ditemukan meninggal dunia di kedalaman 8 meter. Korban Chandra Simbolon, warga Kota Medan yang sebelumnya tenggelam di Danau Toba telah ditemukan tim SAR gabungan pada hari kedua pencarian Selasa pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban ditemukan meninggal dunia di kedalaman 8 meter sejauh 100 meter dari tepi pantai Pasir Putih Danau Toba, Kabupaten Samosir. Setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Pangururan untuk diautopsi. Sebelumnya korban dilaporkan hilang tenggelam pada Senin siang setelah berenang menggunakan ban melewati batas aman. Korban juga diketahui sudah berada di Samosir sejak 2 pekan untuk mencari pekerjaan. Seorang YouTuber asal Kota Medan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Tersangka mengunggah video menyanyikan lagu Aisyah istri Rasulullah bersama rekannya dengan konten kerasukan hingga viral di media sosial. YouTuber asal Kota Medan berinisial RH diamankan di Polres Pelabuhan Belawan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka berawal dari diunggahnya video pelaku yang menyanyikan lagu religi Aisyah istri Rasulullah dengan konten kerasukan dan berperilaku tidak sopan hingga viral di media sosial. Video tersebut kemudian mendapatkan kecaman dari berbagai tokoh agama dan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan tersangka dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 28A Junto Pasal 45A dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hingga kini pihak kepolisian masih meminta keterangan saksi ahli atas tindakan tersangka guna proses penyelidikan lebih lanjut. Video yang dia buat diduga menghina daripada lagu Aisyah istri Nabi Muhammad. Jadi sementara untuk Ale sedang kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selain Ale ada tambahan tersangka lain? Sementara untuk tambahan tersangka masih kami dalami, untuk keterangan saksi lain masih. Tim Saber Pungli Polres Tebing Tinggi menangkap 2 orang oknum anggota LSM dan wartawan saat melakukan pemerasan terhadap pejabat PTPN 3. Dari keduanya, petugas menyita barang bukti uang tunai senilai 30 juta rupiah. Kedua oknum anggota LSM dan wartawan masing-masing berinisial SW, warga Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun, dan MH, warga Kota Pematang Siantar. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi. Mereka ditangkap di kantor manajer PTPN 3 Kebun Gunung Pamela, Serdang Bedakai. Penangkapan keduanya berawal dari laporan saksi korban yang dihubungi tersangka dan dimintai uang senilai 30 juta rupiah agar tersangka tidak memberitakan kinerja buruk PTPN 3 di media daring milik tersangka.
Para tersangka dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Mengancam memberitakan kepada mereka sehubungan dengan kinerja dari PDP khususnya di 3 kebun tersebut. Dan pada saat itu mereka mengancam kalau tidak diberikan sesuatu atau uang, mereka akan memberitakan hal-hal yang buruk tentang kinerja. Polres Pelabuhan Belawan memusnahkan berbagai jenis narkotika dan ribuan butir pil ekstasi. Hasil penyitaan dari 7 tersangka. Dalam penangkapan, petugas menembak mati 2 dari 7 tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan di halaman Polres Pelabuhan Belawan Selasa kemarin. Dihadiri pihak BNN Sumut, Ditres Narkoba Polda Sumut, dan Kejari Belawan. Adapun narkotika yang dimusnahkan terdiri dari 2,8 kg sabu, 2 kg ganja kering, 1.120 butir pil ekstasi, dan 80 butir pil Happy Five yang disita dari 7 tersangka. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diuji tim laboratorium untuk selanjutnya dimusnahkan dengan cara di-blender dan dibakar. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan pemusnahan ini dilakukan setelah barang bukti berkekuatan hukum tetap milik dari 7 pelaku, di mana dalam penangkapan petugas terpaksa menembak mati 2 orang dari 7 tersangka. Ini 2.000 gram, kita makan 2.000 orang. Memang kita musnahkan karena ini barang bukti sesuai aturan bisa dimusnahkan. Jadi memang karena sudah mendesak waktunya, ini sudah tersangka, sudah P22, akan dikirim ke jaksa. Kita harus melampirkan berita acara pemusnahannya untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti yang sudah dimusnahkan. Pemirsa, fasilitas kamar mandi umum milik warga yang dibangun menggunakan dana desa tahun 2019 kini kondisinya terbengkalai. Bangunan yang sedianya diperuntukkan bagi warga ini kini kondisinya telah rusak dan tak bisa digunakan. Beginilah kondisi fasilitas umum kamar mandi yang terletak di Desa Rumah Gerat di Dusun 3 Tanjung Brampu, Kabupaten Deli Serdang. Sudah 8 bulan fasilitas umum ini tidak bisa lagi digunakan warga karena kondisinya yang telah rusak. Padahal bangunan yang diperuntukkan sebagai kamar mandi umum dan pemenuhan kebutuhan air bersih ini sangat dibutuhkan warga untuk kebutuhan setiap harinya. Kini warga terpaksa harus mengambil air dari sungai dan sumur yang berjarak 300 meter dengan akses jalan yang menanjak. Warga menduga terjadi korupsi dalam pengerjaan proyek ini karena selama pembangunan tidak ada informasi resmi yang disampaikan kepala desa kepada warga terkait pembangunan fasilitas kamar mandi umum tersebut yang dibangun menggunakan anggaran dana desa. Warga mengeluhkan kondisi ini dan berharap ada solusi dari pemerintah daerah terkait persoalan ini agar warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apa kemarin hilang mesinnya di bawah. Terus sampai sekarang nggak diperbaiki? Enggak, belum. Sudah berapa lama ini nggak digunakan? Udah ada pula 8 bulan udah ada lah. 8 bulan ya. Sementara warga sendiri menggunakan air seperti apa, Bi? Ya ke bawah lah ngambil. Jauh. Orang yang nggak punya kereta ya dijunjung lah. Bawa air ya. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai sajian bubur kanji rumbi khas Aceh tetap dinantikan warga sebagai menu berbuka puasa. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya pendapatan para pedagang tradisional di kota Sibolga. Hal tersebut membuat Pemko Sibolga mengambil kebijakan untuk menghapuskan biaya retribusi dan pajak pedagang selama 3 bulan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk saat meninjau kondisi pasar tradisional di Pasar Infres Aik Habil dan Pusat Pasar Sibolga Nauli. Dalam peninjauan, para pedagang mengeluhkan minimnya daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sehingga mereka tidak mampu membayarkan retribusi dan pajak. Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk mengatakan pihaknya akan menghapuskan biaya retribusi dan pajak bagi para pedagang selama 3 bulan ke depan. Sementara untuk biaya sewa kios, para pedagang di Pusat Pasar Sibolga Nauli diberi keringanan sebesar 50% dari harga sewa kios. Maka hari ini pemerintah Kota Sibolga memutuskan memangkas semua beban-beban
yang dialami oleh. Guna meringankan dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19, personel Polres Tanjung Balai melakukan aksi donasi untuk membantu warga setiap hari usai apel pagi. Sementara belasan mahasiswa di Kota Medan membagikan ratusan karung beras untuk warga tidak mampu. Inilah aksi donasi sukarela yang dilakukan oleh personil Polres Tanjung Balai sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Para personil mengumpulkan uang setiap hari usai apel pagi untuk nantinya dibelikan sembako dan selanjutnya akan dibagikan kepada warga tidak mampu. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira, donasi yang dikumpulkan saat ini sudah mencapai 3 juta rupiah yang disalurkan para personilnya secara sukarela. Sementara di Kota Medan, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Sumut juga turut melakukan aksi pembagian sembako di kawasan pasar tradisional Halat Medan. Sebanyak 500 karung beras dibagikan kepada warga, khususnya pengemudi becak, tukang sol sepatu, dan warga kurang mampu lainnya. Pemirsa, Persatuan Polisi Ononiha se-Nusantara menyumbangkan 1 unit rumah semi permanen kepada keluarga tidak mampu di Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Kegiatan sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga kurang mampu di Nias Utara. 1 unit rumah semi permanen berukuran 4 x 6 meter disumbangkan Persatuan Polisi Ononiha se-Nusantara kepada salah seorang warga tidak mampu di Desa Lukulase, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Bantuan rumah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kapolsek Lahewa AKP Arius Jega kepada Dali Ita Lase sekaligus penyerahan hibah tanah dari pemerintah desa setempat. Dali Ita Lase merupakan warga tidak mampu yang sebelumnya tinggal di sebuah gubuk di tengah kebun bersama seorang anaknya yang masih pelajar sekolah dasar. Kapolsek Lahewa AKP Arius Jega mengatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga kurang mampu di Nias Utara agar dapat tinggal di rumah yang lebih layak. Selain rumah, bangunan rumah kita juga serahkan kepada yang bersangkutan. Kita lengkapi perabotan yang dalam rumah ini seperti kursi, juga tempat tidur seperti tilam dan alat-alat dapur. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah masjid biasanya akan menyajikan sajian makanan yang akan disantap bersama saat berbuka puasa. Namun karena di tengah pandemi COVID-19, buka puasa bersama di masjid pun ditiadakan. Meski demikian, pihak Masjid Raya Aceh Sepakat Medan tetap menyajikan bubur kanji rumbi khas Aceh yang dibagikan kepada masyarakat sebagai menu berbuka untuk disantap di rumah masing-masing. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jagalah imunitas tubuh saat berpuasa meski di tengah pandemi COVID-19. Sampai jumpa. Inilah proses pengolahan bubur kanji rumbi khas Aceh yang dilakukan di Masjid Raya Aceh Sepakat, Kota Medan. Untuk membuat bubur tersebut dibutuhkan bahan berupa beras, daging, dan berbagai rempah khas Aceh. Seluruh bahan kemudian dimasak dengan cara direbus selama 2 hingga 4 jam sambil diaduk hingga matang. Saat bulan Ramadan tiba, sajian bubur kanji rumbi ini biasanya disantap bersama saat berbuka puasa di masjid. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, buka bersama pun ditiadakan guna mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Sekretaris Yayasan Aceh Sepakat Bustami Usman, Ramadan kali ini pihaknya hanya bisa menyediakan bubur sebanyak 800 bungkus untuk dibagikan dan dibawa pulang jamaah ke rumah masing-masing. Sebagai gantinya untuk tahun ini kami hanya menyiapkan bubur khas Aceh yang diberi nama bubur kanji rumbi. Bubur ini kami siapkan setiap sore yang akan kami berikan kepada masyarakat, kepada warga, kepada jamaah masjid yang datang dapat dibawa pulang.
Sementara itu, salah seorang perantau asal Aceh mengatakan adanya pembagian bubur ini menjadi pelepas rindu akan kampung halaman. Dikarenakan tahun ini mereka tidak dapat kembali akibat pandemi COVID-19. Setiap tahun kami mengadakan buka puasa bersama. Kebetulan tahun ini ada COVID-19, jadi kami buat bubur lah di sini. Jadi sehingga kami untuk buka puasa di rumah dan di berkah kami di kampung juga, jadi mengambil dua gaji tetap biasa sepakat. Inilah salah satu cara yang bisa dilakukan pihak Masjid Raya Aceh Sepakat dalam rangka berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan. Diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan ke depannya kita bersama-sama dapat meraih keberkahan. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Harizal, Metro TV.